Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian bisa jaga kesehatan ya, karena sekarang musim hujan dan di musim hujan itu mudah sakit. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, pada intinya pembelajaran hari ini ibu akan mengulang atau mereview kembali pada materi minggu kemarin, yaitu pengertian dan macam-macam bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangunan yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa sisi. Dapat dikatakan bangun ruang apabila memiliki sudut, memiliki tepi atau rusuk, memiliki volume, dan memiliki sisi permukaan. Nah, macam-macam dari bangun ruang ada kubus, balok, kerucut, bola, limas, prisma, dan lain-lain. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang konsep matematika bangun ruang yang dikaitkan dengan etnomatematika. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bangun ruang apa aja sih yang ada di sekitar kita dan yang kita tidak sadari selama ini. Etnomatematika yang akan kita kaitkan dengan konsep matematika bangun ruang yaitu pada objek proses pembuatan kue sagun, dan ibu akan menampilkan sebuah video proses pembuatan kue sagun. Kalian cermati bangun ruang apa aja yang ada pada proses pembuatan kue sagun tersebut. Kali ini saya akan membuat kue sagon. Bahan-bahannya 500 gram tepung ketan, saya pakai rose bran, 1 butir kelapa yang sudah diparut, dan 250 gram gula pasir. Di sini ada cetakan kue sagonnya ya, yang seperti ini. Yang bulat juga bisa. Pertama, sangrai dulu tepung ketannya sampai menjadi ringan ya. Gunakan api kecil. Sambil terus diaduk-aduk ya. Setelah tepung menjadi ringan, kemudian matikan api dan angkat, masukkan ke dalam wadah. Kemudian sangrai kelapa parutnya sampai kering juga ya. Gunakan api kecil. Setelah kelapa menjadi kering seperti ini, kemudian matikan api dan masukkan ke dalam wadah. Aduk-aduk dulu seperti ini ya, supaya uap panasnya hilang. Setelah uap panas hilang, kemudian campurkan gula pasir, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah gula pasir dan kelapa tercampur rata,
Kemudian siapkan wadah yang agak besar ya. Masukkan tepung. Kemudian masukkan campuran gula dan kelapa. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian siap untuk dicetak. Masukkan ke dalam cetakan sagon seperti ini. Kemudian tekan-tekan sampai padat ya. Simpan di loyang. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian oven selama kurang lebih 15 menit. Dan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Setelah matang, kemudian angkat, keluarkan dari oven. Tunggu sampai dingin terlebih dahulu, baru nanti dikeluarkan dari cetakan. Setelah dingin, baru keluarkan dari cetakan. Hasilnya seperti ini ya. Setelah diopen semua, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya. Ini sangat renyah sekali. Kemudian masukkan ke dalam toples. Selamat mencoba. Nah, gimana? Bangun ruang apa aja yang kalian temukan dari objek penggunaan pada proses pembuatan kue sagun itu? Coba, siapa yang bisa? Silahkan angkat tangan yang bisa jawab. Ya, Erika, silahkan. Ya, benar sekali. Objek yang ada pada proses pembuatan kue sagun itu objek dari bangun ruang, yaitu ada balok dan juga kubus. Nah, untuk kubusnya itu dari mana? Kubusnya dari bentuk oven, dan sedangkan baloknya yaitu dari bentuk sagun itu sendiri. Ibu akan menjelaskan tentang konsep matematika bangun ruang terlebih dahulu. Silakan buka bukunya halaman 91. Nah, kita akan belajar tentang mencari volume kubus dan balok. Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama. Nah, coba perhatikan contoh benda. Yang pertama ada mainan, yaitu dadu. Kedua, box kayu, dan ketiga, kotak kado. Coba kalian perhatikan pada gambar 1, yaitu permainan dadu. Nah, biasanya
pada dadu itu kan ada titik-titik. Itu ada 6 titik. Yang pertama titik 1, kedua titik 2, ketiga titik 3, dan seterusnya. Dan titik-titik itu dinamakan sisi. Di sini, bagian sini titik 1, sisi 1, titik 2, sisi 2, dan sampai ada 6 titik. Dan untuk rusuknya itu yaitu garis-garis yang menghubungkan sampai menjadi bangun ruang kubus. Untuk bangun ruang kubus itu ada 12 rusuk. Sedangkan titik sudutnya ada 8. Titik sudutnya itu dari mana? Dari titik-titik di pojok itu kan pojok kanan, pojok kiri itu kan ada titik-titik, dan itu yang dinamakan titik sudut. Titik sudutnya itu ada 8. Coba kalian hitung dari contoh mainan dadu ini. Kalian coba perhatikan pada contoh benda nomor 1 ini. Perhatikan lagi ya. Untuk mencari volume kubus, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi apabila sisinya itu 3 cm, jadi kali 3 lagi, kali 3 lagi. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Mudah bukan? Nah, untuk balok itu hampir sama dengan kubus. Yang membedakan dari kubus dan balok itu yaitu dari sisinya. Kalau sisi dari kubus yaitu berbentuk persegi 6, berbentuk 6 sisi persegi. Sedangkan untuk balok yaitu berbentuk, untuk mencari volume kubus yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Jadi apabila sisinya itu 3 cm, jadi kali 3 lagi, kali 3 lagi. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kali 3 sama dengan 27. Mudah bukan? Nah, yang kedua yaitu bangun ruang balok. Coba perhatikan pada halaman 95. Sifat-sifat dari bangun ruang balok hampir sama dengan bangun ruang kubus. Yang membedakan antara keduanya yaitu dari sisinya. Sisi dari bangun ruang kubus yaitu terdiri dari 6 sisi berbentuk persegi. Sedangkan pada bangun ruang balok yaitu terdiri dari 3 sisi berbentuk persegi dan 3 sisi berbentuk persegi panjang. Untuk mencari volumenya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, contohnya nih ya, coba perhatikan pada halaman 96. Tentukan volume balok di samping dalam kubus satuan. Penyelesaiannya yaitu volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya yaitu 4 dan lebarnya itu 8. Sedangkan tingginya yaitu 4. Jadi 4 kali 8 kali 4 sama dengan 128. Silahkan membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Setelah itu
perwakilan kelompok mengambil LKS yang dikerjakan secara kelompok pastinya, dan kalian juga diskusikan bentuk bangun ruang apa aja yang ada di video yang sudah ibu tampilkan tadi. Tadi kan sudah dibahas. Nah, mungkin ada yang belum mengerti, bisa tanya pada teman kelompoknya. Untuk pengerjaan LKS dan diskusi, ibu kasih waktu 30 menit. Silakan digunakan sebaik mungkin. Ibu keliling ke setiap kelompok ya, untuk melihat kerja kalian, dan juga mungkin kalian ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Waktu diskusi kalian sudah habis ya, silahkan dipresentasikan. Kelompok siapa yang maju sekarang? Oh, kelompok 3 ya, silahkan kelompok 3 maju. Kelompok yang lain silakan menyimak ya. Nanti kalau ada sanggahan silahkan ajukan. Baik, bagus sekali presentasi kelompok 3. Kita beri tepuk tangan. Ya, setelah itu yang mau menanggapi dari kelompok lain silahkan. Siapa? Oh, Rina. Ya, Rina dari kelompok 4 ingin bertanya apa? Silahkan ajukan. Ibu ulang ya pertanyaannya. Pertanyaannya itu, apakah ada objek pada proses pembuatan kue sagun bangun ruang selain kubus dan balok? Benar begitu, Rina? Ya, silakan ditanggapi kelompok 3. Ya, jawabannya benar. Tidak ada selain bangun ruang kubus dan balok pada proses pembuatan kue sagun ini ya. Silahkan kelompok 3 balik ke tempat duduknya masing-masing. Yang lain juga balik ke tempat duduknya masing-masing, sudah ya. Sekarang ibu beri penugasan secara individu. Dikerjakan selama 20 menit. Silahkan ini diambil kertasnya di depan. Ini. Sudah 20 menit berlalu, silahkan segera dikumpulkan kertasnya, lembar kerjanya yang secara mandiri itu dikumpulkan di meja ibu ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil diskusinya. Ya, sudah baik ya hasil presentasinya tadi. Tepuk tangan ya untuk kelompok 3. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita membuat kesimpulan bahwa pada proses pembuatan kue sagun terdapat konsep matematika, yaitu bangun ruang. Bangun ruang itu terdapat banyak macam, akan tetapi yang ada pada proses pembuatan kue sagun hanya ada 2 macam, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Kubus memiliki 6 sisi, 8 titik sudut dan 12 rusuk. Begitupun juga balok,
sifat-sifatnya itu sama dengan kubus. Cara mencari volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Sedangkan untuk rumus mencari volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Oh iya, pembelajaran minggu depan kita akan membahas tentang jaring-jaring, kubus dan balok, dan pastinya itu masih dikaitkan dengan konsep etnomatematika. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.